Halo, yes. Semoga hmm, saya udah pindah tempat, jadi semoga kali ini baik-baik saja. Oke, hmm, oke, saya akan pin dulu. Apakah benar latihan napas bisa mengubah uh, fisik dan emosi? Oke, enter. Saya pin dulu. Oke, sekarang bagaimana suara saya? Semoga cukup jelas. Ya, semoga lancar ya. Oke, ya, thank you semuanya. Ya, sebentar, saya cari Andin dulu. Oke, saya invite. Jelas ya sekarang ya. Oke, good. Ya, bagus. Terima kasih semuanya. Semoga kali ini akan oke ya semuanya ya. Oke, tunggu dulu dengan Andin. Mhm. Jadi saya mau cerita Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di sini bahwa Andin itu adalah uh, peserta Buteko batch awal. Jadi batch mungkin 2018 baru yang kedua uh, uh, dia mengikuti pelatihan itu, tapi pelatihannya offline. Kalau sekarang kan online semua, yang dulu offline. Nah, sekarang saya mau tanya setelah 2 tahun dan kemudian pernah mengikuti pelatihan full course juga, apa sih yang paling dirasakan oleh Andin? Ya, apa yang pengalaman uh, saya invite lagi ternyata tadi itu pengalaman nanti tanya-tanya silakan kira-kira apa yang ya Andin saya pindah ke kamar yang berbeda Oke, aku masih di kamar yang tapi sama. harus mau nggak mau harus di dipegang. Oke, Oke, semoga suaraku lebih baik juga. ya ini oke tapi kelihatannya Oke, tadi sih oke. oke. So, tahun 2018 itu ngikutin Buteko. Tapi sebelum itu, rasanya Andin sudah ikut pelatihan yang pakai plester itu ya. Ah, Itu duluan yang yang mouth tape itu. yang mau tape Itu, itu, iya. ah, ya kan sebelum itu, sebelum Buteko kalau nggak Oh salah. iya, benar, benar, benar. Ya sebelum Buteiko. Tapi kan itu waktu itu karena nanya ke Mas Gobin. Iya, iya. Saya udah gunakan itu terus, tapi saya waktu itu belum belum ngajar Buteko kalau nggak salah. Belum, Nah, belum, belum ya. Tapi kemudian belum. jadi heboh dan viral kemana-mana. Iya, dan kemarin tuh aku tuh sempat di apa di tag sama orang gitu di IG story bahwa bahwa dia tuh tidur pakai mouth tape gitu yang kayak kemana aja ya gue gitu dia bilang gitu. Jadi lucu juga sih karena ya maksudnya sampai hari ini aku sama suamiku juga masih tidur dengan mouth tape itu gitu. Cuman ya aku rasa Hmm. memang memang ya orang harus ikut Buteiko dulu, harus tahu kenapanya, harus tahu manfaatnya mungkin lebih jelas gitu semuanya. Ya, ya. Apa yang paling dirasakan ketika ketika tidur pakai mouth tape? Kalau saya sih emang tidurnya kan jauh lebih nyenyak begitu. Ya, Mulut ya, ya, juga nggak. Apakah itu ya, juga sama? ya. Kalau aku sih cenderung memang gampang haus banget ya kalau misalnya tidur. Mungkin Hmm? juga karena nganga kali tidurnya gitu ya. Tapi Ya, ya. aku rasa ya ada beberapa alasan dan yang jelas sering banget batuk-batuk gitu loh, Mas. Kalau lagi tidur Ya. tuh Hmm, kayak karena hmm. kan karena tenggorokannya kering tapi semenjak pakai mouth tape ya udah enggak lagi gitu itu yang paling signifikan sehingga tidurnya jadi lebih nyenyak gitu. Betul banget, betul banget. Itu Mm-mm. yang saya rasakan. Sejak sejak tahu mouth tape itu kemana-mana saya selalu ada di kantong saya si mouth tape itu. Maksud saya di tas saya kalau nginep dimanapun harus ada itu. Kalau
kelupaan, aduh tidur itu seperti nggak tidur lagi gitu. Iya, tapi Well, sebenarnya kan bisa dibeli dimanapun juga kan sekarang. Maksudnya betul, karena itu betul. bukan Tapi nggak khusus gitu. Jadi kayaknya di iya, setiap apotek juga ada. Jadi lebih mudah lah buat kita. ya, kalau ingatnya sore hari, tapi kalau ingatnya tiba-tiba waktu Oh, mau kalau jam tidur, nah 11 malam, oh iya itu dia. Iya iya ya Mas Gobin. Iya jadi waktu itu sebenarnya aku nanya ke Mas Gobin, kok tidurnya pakai ini gitu, pakai apa? Pakai mouth tape dan sebenarnya Rikpa ya waktu itu anaknya Mas Gobin juga gitu gitu. Itu yang iya, jadi pertanyaanku karena aku curious, aku kayak kepengen tahu banyak hal yang memang apa eh, yang memang kalau bisa bermanfaat buat kehidupanku kenapa enggak gitu. Terus Mas Gobin juga ya, iya, ya cuman jelasin sedikit baru habis itu menyarankan untuk ikutan Buteyko course gitu kan. Ya aku inget banget iya, aku waktu itu ikutan tuh bareng Mas Ipe sama Mas Didit, Didit Maulana. Gitu kita bertiga yang betul, betul. terus gitu ya dan ya alhamdulillah masih bisa offline dan aku sendiri sih apa ya ya waktu awal mungkin dipandangnya akan sebelah mata banget tapi aku merasa bahwa orang-orang yang yang mungkin komentar-komentar gitu karena masih belum tahu gitu. Cuman kalau Iya, ngelihat bagaimana iya, nafas itu memegang peranan penting banget di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak sekarang aja aku ngomong pasti butuh nafas. Ngapa-ngapain tuh butuh nafas gitu. Nggak mungkin nggak bernafas. Jadi aku rasa memang fondasinya adalah nafas gitu. Jadi berguna hmm, banget sih kalau buat aku. Apalagi Mas, ya nggak, aku nggak tahu ya di sini aku tuh alergi banyak banget alerginya, khususnya alergi kalau pagi-pagi itu ada semacam apa ya, rinitis ya namanya ya, semacam sinusitis, tapi pokoknya ya, bangun tidur tuh selalu bersin-bersin dan itu tuh ya, bertahun-tahun dari kecil gitu. Aku ya, merasa kayak apa namanya, aku harus kena matahari terus gitu, tapi kan nggak ya, mungkin juga ya ya. kalau misalnya lagi hujan gimana, masa mau nyari matahari gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya aku kena debu dan segala macem gitu, aku tuh gampang banget bersin-bersin dan aku tuh punya sinus yang bener-bener akut banget, apalagi waktu hamilnya Kawa. Ya Allah, Hmm, itu hmm, sinusnya tuh bener-bener kayak naik semua ke permukaan dan aku mencoba berbagai macam treatment dari ke dokter THT, aku puntur segala macem, moksa dan yang ya, lainnya gitu ya, ya, tapi itu nggak pernah berhasil gitu. Baru dengan Buteyko ini doang akhirnya semenjak aku rutin jalaninnya gitu ya. ya, Dan ya, ya, dan kerasanya juga bukan karena udah sebulan jalanin Buteyko tapi kayak dalam seminggu jalanin Buteyko ya udah hilang gitu. ya, ya. Yes. Wow. Well, tapi sebelum sebelum ngomong manfaat Buteyko, kita ngomong Oke, okay. mau tape itu yang tadi itu, sekarang Micropore. itu Oke. lagi Okay. micropore itu lagi hype banget loh di luar negeri di mana-mana. Uh-uh. Ini sesuatu yang dipertimbangkan banget dan apa namanya semakin hari semakin banyak bahkan dokter bukan dokter umum saja dokter gigi dokter-dokter yang lain Yeah. yang paru-paru asma dan sebagainya sejenisnya itu menyarankan mereka untuk menggunakan mouth tape bahkan di beberapa buku dan penelitian-penelitian juga juga dimunculkan ini jadi Aduh, saya seneng pikir banget dengernya. ya ya, sesuatu yang kontroversial pada saat itu dan Ya. saya sampai dibuatin grup oleh seseorang dokter gitu, dokter-dokter gitu. Kemudian saya dibilang begini begitu. Aduh, ya mungkin Maaf waktu ya itu Mas Gobin, aku membawa ini. saya senang karena di sisi lain hampir setiap hari pada saat itu begitu banyak orang nge-tag DM dan bilang terima kasih karena tidurnya jadi nyenyak, Mhm. ngoroknya berkurang, Mhm. energinya jadi bagus, bersihnya Mhm. jadi berkurang. Saya bilang, wow, emang sih ada sisi-sisi yang saya ditelepon-teleponin dokter, wartawan, dan sebagainya, apalagi Andin pasti kan. Tapi di sisi lain, kegembiraan itu juga ada karena begitu Ya. banyak. Cuma ya ada yang ngawur juga sih pakai lakban, pakai plester kabel dan sebagainya itu Iya. rasanya. Pengen mitus gitu rasanya ya. Udah Iya, iya, dibilangin pakai iya. kompor masih aja pakai plester kabel. Oke. Iya, Okay. iya. Ya. Kemudian soal saya nggak nyangka kalau Andi
dulu ada sinus, ada Ya, bersin-bersin dan ya, sebagainya itu. ya, ya, Oh, wow. ya. Dan itu pasti mengganggu dong waktu kalau seandainya ada jadwal Nyanyi. menyanyi gitu Wah, ya. aku sedih banget, Mas. Jadi ini tuh adalah hal yang ini thank you banget Mas Gobin membawa membawa kembali memori ini karena sebenarnya dalam 2 tahun terakhir aku kayaknya udah melupakan bahwa aku tuh pernah ada di fase itu gitu. Jadi aku tuh Hmm, pernah ada di fase-fase dimana kayak eh, nggak bisa nyanyi apa atau suaranya tuh bindeng berkepanjangan gitu loh Mas. Kayak iya, sebenarnya jadi iya. tadinya mungkin aku cuman bersin-bersin terus aku bilang aku nggak flu padahal cuman aku bersin-bersin doang. Lama-lama hidungnya hidungnya kayak mungkin ada lendir dan ada yang tertutup jalurnya gitu sehingga suaranya tuh bindeng dan bindengnya itu bisa kayak sebulan 2 bulan gitu baru hilang gitu. Aku cuman kayak tinggal nunggu aja suaranya nggak bindeng. Nah, semenjak aku rutin, aku juga baru menyadari sih bahwa ternyata dalam 2 tahunan terakhir itu nggak pernah terjadi lagi gitu di aku gitu. Hmm. Jadi in a way memang sangat-sangat mengganggu pada saat itu. Aku nggak mau Ya. lagi. Iya, bahkan saya sendiri rasanya pilek, rasanya sakit tenggorokan, rasanya Udah sejenisnya lupa ya. itu benar-benar lupa ya, lupa. Kapan-kapan, iya ya, dulu itu kok rasanya setiap bulan ada aja tuh. Iya, Nah, iya bersin benar. lah, sakit Iya tenggorokan, benar. kenapa ini Iya, nggak ada begitu. iya, Maksud iya. saya, ini kan sesuatu yang simple, sesuatu yang bisa digunakan oleh setiap orang, Betul. namun kenapa kok tidak ada yang berbicara hal ini begitu? Ini aku berbicara. Itu yang Cie. pertama. Iya, thank you. Tapi di sisi lain, saya mau tanya, Buteko ini kan cukup cukup boleh bilang anti mainstream, Ya, berbeda dengan kebanyakan yang dibicarakan orang ya, tentang kalau kita perlu oksigen ya nafaslah banyak-banyak. Ketika betul. kita yoga suruh tarik nafas dalam-dalam dan Ya, seterusnya. Meditasi juga ya, begitu. Sementara ya. Buteko itu selalu saya bilang is less breathing, bernafaslah lebih sedikit dan sebagainya. Ini sesuatu yang sekarang pun masih kontroversial banyak orang, Ya. apalagi waktu zamannya Profesor Buteko. Beberapa tahun lalu, Andin kok berani nyoba gitu. um, Kenapa ya Mas ya? Apa yang di dalam pikirannya? Apa ya dicoba aja nggak ada salahnya? Atau sebenarnya atau waktu saya menerangkan tentang ini karbon dioksida itu perlu dan kita begini-begini, apakah itu nyangkut? Apakah ada skeptis juga? Mau jawaban jujur atau yang di permukaan doang? Iya. Kalau secara Apa? jujurnya, jadi Hmm. sebenarnya sampai ke Buteyko dan beberapa hal lainnya, menurut aku itu adalah perjalanan yang cukup panjang kalau buat aku, Mas. Jadi Hmm. aku Hmm. tuh dulu sebelum nikah bisa dibilang aku tuh cukup cukup careless gitu untuk hal-hal seperti ini. Maksudnya aku suka sesuatu yang instan, aku nggak apa, maksudnya pengennya cepet-cepet aja deh gitu. Aduh kalau bisa Ya. gini aja deh gitu, nggak apa ya, nggak seneng ribet-ribet gitu. Hasilnya pun juga pada saat itu aku yang pada saat itu sering berolahraga, terus makanan yang menurut aku kalau lihat di blog-blognya para fitness apa antusias gitu-gitu kayaknya aku Ya. ngikutin segala Ya. macam uh, menurut aku sehat pada saat itu gitu. Tapi Ya. kenyataannya di tahun tersebut aku tuh sempat kena tifus sampai 5 kali. 5 kali tifus dalam setahun. Di tahun Wow. itu gitu. Lalu aku juga berpikir kok gue bisa sampai tifus sampai 5 kali ya. Maksudnya badan aku lemah banget gitu. Di Ya. ya apa namanya. Lalu akhirnya aku nikah gitu ya dan aku jadi banyak bertukar pikiran sama Mas Ipe sama pasanganku. Terus habis itu aku hamil. Nah, pas aku hamil tuh adalah momentum dari banyak hal gitu. Pas aku hamil, Hmm. aku pun sendiri masih kayak ngerasa, tapi gue kayaknya nggak pengen deh kayak punya tanggung jawab banyak. Terus aku harus harus
ngurus anak, aku aja kayak ngurus diriku sendiri tuh kayak masih sering banyak egoisnya gitu. Emang gue bisa apa ngurus anak bla 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 gitu ya. Sampai akhirnya Mhm. karena aku merasa nggak bisa itu, Mas. Aku tuh Mhm. merasa bahwa ya udah deh, gue emang nggak tahu apa-apa. Aku tuh nggak tahu apa-apa tentang diriku sendiri, tentang apa yang akan terjadi di depan. Aku nggak tahu apa-apa. Jadi aku bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong isi aku dengan apapun yang dirimu merasa aku tuh perlu tahu gitu. Gitu. Jadi Mhm. akhirnya uh, aku cuman ngikutin jalannya aja sebenarnya. Aku ketemu siapa, ketemu siapa, ketemu siapa gitu. Nah, Mhm. termasuk ketemu dengan Mas Gobin waktu Kawa usianya 3 bulan pada saat itu. Aku inget Di nggak? Bandung. Aku ngejar workshopnya Mas Gobin sampai ke Bandung. Kawa waktu itu Iya, masih usia 3 bulan. iya. Begitu kayak Mas Gobin banyak banyak ngasih ngasih beberapa pemikirannya Mas Gobin gitu, ngasih tahu apa yang Mas Gobin jalankan. Aku kayak ada satu ketertarikan terhadap berbagai macam ide yang Mas Gobin keluarkan dari mulut Iya. apa namanya dan kayaknya aku juga nggak perlu alasan sih untuk itu karena itu kan aku sudah apa ya, ibaratnya aku sudah berdoa gitu dan aku Mhm. merasa kayak apa ya jalan dituntun gitulah sampai situ gitu gitu Iya. termasuk dengan latihan Ah, nafas ini gitu jadi